di videonya ya, rekaman tadi. Oke, sudah siap recording kata dia. Ya, Pak Supi awali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih anak-anak yang soleh dan solihah sudah bergabung dalam pembelajaran life skill. Kalau Pak Supi bilang life skill ini SBDP sebenarnya ya. Nah, untuk kali ini pelajaran life skill-nya kita menggunakan Google Meet. Nah, Google Meet artinya berjumpa dengan virtual. Kita ketemu ya langsung. Kemudian, insya Allah materinya akan Pak Supi sampaikan. Ini direkam, nanti hasil dari rekamannya nanti Pak Supi upload di Rubelmu. Jadi kalau yang ketinggalan materinya bisa nonton uploadan video Pak Supi yang sampaikan tadi. Lanjut, Pak Supi akan bagikan tampilan layar. Kalian bisa lihat tampilan layarnya. Ya, silakan dilihat tampilan layar yang Pak Supi berikan. Oke, terlihat belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Lihat. Sudah? Oke. Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Kalau sudah. Ya, kita mulai dulu. Boleh di-mute ya. Nanti ketika Pak Supi baru bertanya, boleh kalian baru silakan bicara ya. Ya, kita belajar tentang reklame komersial. Ini life skill kelas 6. Kalau pekan yang lalu kita belajar dari pengertian reklame. Reklame itu ada yang audio, visual, komersial, non-komersial, dan sebagainya. Kemudian yang pekan lalu kalian sudah pernah buat reklame yang non-komersial, gambar-gambar tentang ajakan ataupun perintah tentang COVID-19. Terima kasih anak-anak yang sudah membuatnya dan mengirimnya ke Pak Supri. Oke, lanjutnya sekarang kita belajar tentang reklame komersial, reklame komersial. Nah, apakah itu reklame komersial? Yuk, boleh kita lihat untuk reklame yang komersial. Yuk, yang pertama Pak Supi akan tampilkan dulu pengertiannya. Pengertian dari reklame komersial. Reklame komersial itu adalah reklame yang bertujuan untuk memberikan informasi. Nah, berarti isinya tentang informasi ya pada orang banyak atau banyak orang. Maksudnya ke masyarakat ya, ke masyarakat umum. Apakah yang diinformasikannya? Yaitu tentang profil perusahaan, ada produk, ya produknya dalam bentuk barang atau jasa. Ini kan yang komersial ya. Serta hal lain yang berkaitan dengan bisnis. Nah, berarti ada hubungannya dengan jual beli. Ya, kegunaannya untuk apa? Guna mendapatkan keuntungan. Jelas sekali kalau ada reklame komersial berarti dia ingin tujuannya mendapatkan keuntungan. Ya, dari siapa? Dari konsumen ataupun masyarakat umum. Ya, contohnya kita sebagai konsumennya. Yuk, lanjut lagi materi berikutnya. Nah, lihat gambar di sini. Kemudian kita baca dulu ciri-ciri dari reklame. Kalimat atau kata yang digunakan di dalam reklame harus singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas. Nah, ini sudah tadi di awal ya, sudah dibaca ya sama kalian. Ada yang Harry Potter katanya ya. Itu singkat, padat, dan jelas. Kemudian tujuannya untuk apa? Kok singkat, padat, dan jelas? Agar mudah untuk dimengerti oleh masyarakat umum. Lah, kalau kalian bacanya terlalu banyak teksnya, iklannya di jalan, di pinggir jalan, tapi teksnya banyak bener, otomatis kan kita males bacanya ya. Nah, makanya reklame itu ya gambarnya singkat-singkat saja, tulisannya singkat-singkat aja, padat dan jelas, supaya mudah dibaca dan dimengerti oleh masyarakat umum. Kemudian yang kedua, agar reklame yang dipasang mendapatkan perhatian, maka harus dibuat dengan menarik dan mencolok. Kira-kira dari 4 gambar ini menarik semua tidak? Kira-kira 1, 2, 3, 4. Ya, kalau dilihat dari keempat gambar ini menarik semua. Berwarna, ada gambarnya,
ada teks misalnya jelas kelihatan ya gitu ya. Artinya reklame yang dipasang mendapat perhatian, maka harus dibuat dengan menarik dan mencolok. Wah, mencuri perhatian gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya ini, setiap pesan atau informasi yang disampaikan dalam reklame harus jujur dan tidak dibuat-buat. Ini yang paling pentingnya, harus jujur. Ya, kalau iklannya yang dibuat itu ada unsur belanja sekian dapat diskon ataupun dapat hadiah. Nah, harus sesuai dengan iklannya. Hati-hati kalau iklannya tidak jujur berarti mengandung unsur penipuan ya. Hati-hati. Kadang kan kita dapat iklan yang dapat hadiah uang 100 juta dan sebagainya, dapat hadiah mobil. Nah, tapi itu ternyata penipuan. Ya. Nah, kalau reklame yang benar itu harus jujur dan tidak dibuat-buat. Kemudian yang selanjutnya, pada umumnya reklame harus disampaikan dengan berulang-ulang sehingga akan banyak masyarakat yang mengetahui pesan yang ingin disampaikan. Jelas iklan itu pasti berulang-ulang. Coba kalian perhatikan, pernah tidak kalian melihat iklan Shopee? Banyak sekali kan iklan Shopee. Rese banget Pak di YouTube tuh. Iya, berulang-ulang sampai bosan, udah hafal. Kira-kira kalau yang ada Shopee gini, Shopee COD, nah itu kira-kira ingat nggak? Meledak langsung di tempat. Nah, meledak langsung di tempat katanya. Nah itu pelajarannya. Sampai segitunya berarti kan sudah sangat dikenal oleh masyarakat ya. Kenapa? Sering berulang-ulang. Oke, ya dari ciri-ciri tersebut kita lihat contoh reklame komersial. Ini yang menggunakan media visual. Media visual itu berarti media yang dilihat, yang hanya dapat dilihat. Yuk kita lihat yang pertama. Tring. Iklan apa ini coba? Sprite. Satunya. Sprite. Sprite sama Milo. Sprite sama Milo. Sprite dan Milo. Dari kedua ini. Milo. Sama-sama hijau. Sama-sama hijau katanya. Ya, sama ada slogan. Yang mendukung Sprite boleh raise hand-nya. Yang suka dengan Sprite iklannya bagus nih Sprite ini, angkat tangannya. Mas Pi mau lihat ada 4 orang yang mengangkat tangan. Ada berapa lagi? Coba lihat yang mengangkat tangan. Wow, banyak ya. Banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 orang tertarik dengan iklan Sprite yang kayak gitu gambarnya ya. Sprite nyatanya nyegerin gitu ya. Simple banget katanya. Kata-katanya simple, jelas, padat, singkat. Nyatanya nyegerin. Berarti ini iklan apa coba? Yang seger-seger itu. Minuman jelas. Oke, itu yang nyatanya nyegerin yang Sprite ya, yang setuju. Oke, turunkan dulu tangannya, boleh diturunkan kembali. Sekarang yang Milo, kira-kira angkat tangannya boleh yang Milo. Wow, banyak. Wow, banyak sekali nih. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Hafiz jangan mainan Hafiz. Oke, 15 juga. Terima kasih angkatannya boleh diturunkan kembali. Nah, ada yang Sprite, ada yang Milo. Kalau Pak Supir lihat iklannya untuk anak-anak yang mana coba? Milo. Yang Milo Pak. Milo lah Pak. Coca-Cola. Kalau dilihat ya, kalau yang Milo ini, kalau Pak Supir lihat ciri-ciri dari ciri-ciri dari reklame komersial udah masuk nih. Tulisannya padat, singkat, jelas, gede nih tulisannya. Kemudian menarik nih ada gambarnya. Gambarnya jelas, warnanya terang, menarik. Yang Sprite juga termasuk
padat, singkat dan jelas. Warnanya juga menarik nih, bahasa-bahasa seperti ini kan ini minuman. Yang membedakan adalah target konsumennya. Iya, kalau konsumennya itu yang makan anak-anak kan otomatis yang susu. Sedangkan orang dewasa atau remaja yang minuman ringan ini, ya. Ya, Pak. Oke, targetannya itu beda. Yuk kita lanjut lagi. Contoh berikutnya. Oke, gambar apakah ini? Messi. Messi. HP kenang. Ini yang ini. Yang ini yang kiri deh, yang kiri. Yang kiri ya. HP kan Kemudian kanan. Gambar ini. Yang kanan. Aduh, tuh sampai speed jelek banget ini. Yang kiri dan kanan. Kok kalian tahu yang kanan ini McD? Iya, itu ada itu. X-Men, woi, X-Men. Ini ngakar besi langsung hilang sekarang. Ya, yang kanan kenapa tahu McD? Padahal nggak ada tulisannya McD loh. Ada logonya nih. Gambarnya. Ada logo ini aja kalian sudah tahu gambar ini. Oh, ini McD, Pak. Karena apa coba? Karena kalian sering sekali melihat ikon atau logo itu. Sering banget. Saking seringnya, maka tahu oh itu McD. Makanya iklan itu memang sifatnya berulang-ulang sampai kalian paham ataupun tahu ya. Jadi dengan adanya berulang-ulang iklan itu jadi kalian paham oh itu iklannya. Nah, itu termasuk ciri-ciri dari iklan. Itu dari ciri-ciri dari iklan ya kan berulang-ulang. Kenapa yang kanan yang kiri kalian kenal tidak? Yang kiri apa kentang? Oke. Kalau yang nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Aku hilang. Aku hilang. Ada waktunya. Sinyalnya lemah kali ya. Nah, kalau yang kiri ini iklannya ini tidak ada di TV. Ini iklan baru dibuat sebenarnya ya. Nah, kalau yang kiri ini kalau dilihat ini lebih ke anak-anak kalau seharusnya karena apa? Ada gambar anak-anak ini. Ada kartun gambar kentang, ada wajahnya gitu kan? Iya, ini lebih ke anak-anak kan? Ini kayak ada Wolverine ini ya gambarnya. Nah, ini lebih ke orang dewasa iklannya, tujuannya untuk anak remaja dan dewasa. Tapi terkenalnya yang ini, yang kanan ini ya McD karena apa? Karena dia sering sekali dilihat oleh masyarakat, jadi sangat dikenal. Oke, lanjut lagi ya. Yuk, yang terakhir. Ini ya gambarnya, perhatikan. Oke, gambar apa itu? Harry Potter. Ini bukan belajar kitab. Belajar sih. Harry Potter. Mary Pinter. Harry Potter. Mary Pinter. PS. Harry Potter. Ini iklannya, kalau Pasif bilang, ini iklan bagus banget ya. Dia ada ikoniknya nih, Mari Pinter artinya Mari Pinter ini. Oh, iya. Dia iklannya mengambil dari ide Harry Potter ini ya. Harry Potter. Harry Potter. Iya, kalau ini kan kita langsung kenal. Oh, ini Harry Potter, tapi ternyata iklannya adalah iklan sekolah nih, iklan sekolahnya nih. Ya, ada jurusan IPA, IPS, nah kan singkat dan jelas. Sesuaikah dengan ciri-ciri reklame komersial? Enggak, Pak. Masa sih? Coba menarik ya. Enggak tahu ukurannya saya. Menarik ya. Kemudian singkat, padat dan jelas, ya kan? Cuma memang belum berulang-ulang ya. Mungkin di sananya benernya banyak, tapi kalau sini Pak Supri ngambil dari internet ya. Artinya ini termasuk dari ciri-ciri reklame komersial ya. Menarik perhatian orang nih, yakin lah lihat gambar, oh Harry Potter jadi ini. Oh, di sekolahan ini, dia sekolah di sini ya. Padahal bukan. Ini hanya sebagai daya tarik aja gambar orang Harry Potternya ya.
Ya, ini termasuk pada singkat, jelas, dan menarik orang. Oke, menarik perhatian sekali. Oke, kalau tadi adalah contoh reklame yang menggunakan media visual ataupun yang dilihat ya. Yuk kita lanjut lagi, reklame komersial yang media audio. Audio itu berarti suara. Yuk coba dengarkan dengan baik. Kalian mute dulu. Kalian mute dulu mikrofonnya. Oke, Di-mute dulu. Dimut di mulut HP-nya. Ya, di-mute dulu. Semuanya di-mute ya. Pasti akan dengarkan suara iklan ini. Dengarkan dengan baik. Diam dulu ya, Pak Supi. Coba tolong dengarkan dengan baik. Aduh. Sudah pagi lagi nih, semangat aktivitas. Pandemi belum berakhir, tapi aktivitas harus tetap jalan. Dan jangan lupa protokol kesehatan tetap dilakukan ya. Sering cuci tangan, selalu pakai masker, dan jaga jarak. Nah, ini dia nih, jangan sampai lupa. Selalu minum Helmix Kurkumin untuk menjaga imun tubuh. Ada Helmix Kurkumin tablet, ginger, kemasan kaleng siap minum, serbuk effervescent, dan ada yang sugar free loh. Helmix lagi ada promo nih. Kunjungi outlet belanja terdekat dan dapatkan souvenir menarik dari Helmix. Sekali lagi ya, kunjungi outlet belanja terdekat dan dapatkan souvenir menarik dari Helmix. Klik juga www.helmix.com dan follow Instagram @helmixkurkumin untuk informasi promo yang lain. Kini Helmix Kurkumin sudah bersertifikat halal, sehingga selain aman dikonsumsi setiap saat, juga cocok untuk segala usia. Helmix, liver sehat, hidupkan harimu. Oke. Cumi outlet. Oke. Cumi outlet. Ada yang tahu iklan apa? Nggak tahu, Pak. Hermes. Ini yang sering dipakai YouTuber itu. Ting 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 ting. Obat. Ada yang tahu iklan apa coba ini? Saya dengar enggak. Cuma Helmix. Oke. Ayo, kita dengarkan sekali lagi ya. Kita dengarkan sekali lagi. Coba kalian dan apakah itu? Yuk, siap-siap ya. Cumi outlet. Dua, coba di-mute dulu. Dengarkan dengan baik. Simak ya. Sudah pagi lagi nih, semangat aktivitas. Pandemi belum berakhir, tapi aktivitas harus tetap jalan. Dan jangan lupa protokol kesehatan tetap dilakukan ya. Sering cuci tangan, selalu pakai masker, dan jaga jarak. Nah, ini dia nih. Selalu minum Helmix Kurkumin untuk menjaga imun tubuh. Ada Helmix Kurkumin tablet, ginger, kemasan kaleng siap minum, serbuk effervescent, dan ada yang sugar free loh. Helmix lagi ada promo nih. Kunjungi outlet belanja terdekat dan dapatkan souvenir menarik dari Helmix. Sekali lagi ya, kunjungi outlet belanja terdekat dan dapatkan souvenir menarik dari Helmix. Klik juga www.helmix.com dan follow Instagram @helmixkurkumin untuk informasi promo yang lain. Kini Helmix Kurkumin sudah bersertifikat halal, sehingga selain aman dikonsumsi setiap saat, juga cocok untuk segala usia. Helmix, liver sehat, hidupkan harimu. Helmix. Saya dengar kurkuman. Helmix ikan kopi. Oke. Makan berenergi. Saya dengar lagu. Oke, terima kasih. Itu tadi iklan, kalau Pak Sufi bilang iklan jamu ya, minuman herbal untuk menambah imun tubuh, ya kan? Kemudian ada slogan dan ada hadiah dan lain sebagainya. Itu yang bikin menarik. Kelebihannya kita mendengarkan iklan dari radio itu, informasi yang disampaikan bisa banyak, ya kan? Lengkap dan menarik. Ya, tetapi kelemahannya tidak bisa berulang-ulang. Kita tidak bisa kelewatan nih, misalkan ulang dari awal lagi, nggak bisa iklannya di radio kan kayak gitu ya suaranya. Oke, kemudian yuk kita lihat lagi yang ini dia.
Contoh reklame komersial, media, audio, visual. Yang mana nih? Siap-siap ya. Ini Prison flag. Prison flag. Kok tahu Prison flag? Ada logo. Itu kiri. Wah. Bendera. Jadi logo saja langsung paham ya. Iklannya luar biasa. Ah, Oke. Udah biasa. Ya, coba kita coba playkan dulu. 3. Boleh di Mute mute dulu, nanti mute. kalian Mute. mute dulu nanti kalian bisa apa namanya? Bisa dicatat ya apa-apa saja nanti ada pertanyaan tolong disimak. Ini nanti ada pertanyaan nanti kalian simak ya tentang reklame komersial. Dek, target lihat. Semangatnya tampak menurun. Semangatin ibu yuk. Kita bikin yang nikmat. Ada target baru, ayah. Pakai es biar makin segar. Ini buat ayah, ini buat ibu. Ibu juga punya yang nikmat. Udah pada semangat kan? Yuk, kita camping. Fresh and Fly kental manis coklat. Nikmat coklatnya dapat semangatnya. Susu saya, susu bendera. Langsung iklannya terekam sama kalian ya. Susu. Iya, langsung terekam di memori kalian bahwa ada slogannya katanya susu saya, susu bendera. Oh, langsung hafal semua. Ya, langsung ngerti semua. Berarti ini iklannya sudah sangat terkenal. Iklan old. Iya, Prison flag yang gold. Prison old. Kita tahu Kan dari paham. 1928. Ya, artinya iklan masuk iklan yang audiovisual yang sangat menarik dan sangat dikenal oleh masyarakat. Dari dibuka di awal aja kalian sudah paham. Oh, itu dia gambar iklannya. Ini tahu mereknya ya. Dengan mengenal sekilas aja langsung kalian paham itu ada iklannya apa. Bagus. Artinya sangat dikenal oleh masyarakat. Ciri-ciri dari komersial atau reklame komersial itu sudah kalian ketahui. Yuk, terakhir dari Pak Supri. Apa ini kata-katanya? Jadilah konsumen yang bijak dan cerdas. Oke. Ya. Konsumen itu kita ini selalu jadi konsumen ya. Pasti kita pernah mengalami menjadi konsumen. Kalian pasti pernah belanja, kalian pernah pasti beli, kalian juga nonton film, YouTube dan mendengarkan radio juga yang lainnya pasti pernah mendengarkan iklan. Nah, di WA pun juga kadang ada iklan-iklannya ya. Nah, kita sebagai konsumen ya, kita kan konsumen jadi maka harus bijak dan cerdas. Bijak dan cerdasnya itu bagaimana? Ya, sesuaikan dengan usia kalian. Kalian kan masih anak-anak. Jadi, ya jadi konsumen yang bijak dan cerdas. Iklan-iklannya ya sesuaikan dengan anak-anak ya. Kemudian yang cerdas yang bagaimana? Yang dapat memilih produk mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan ya, kebutuhannya. Jadi maka kita sebagai konsumen harus bijak dan cerdas dalam memilih produk-produknya. Nah, itulah belajar dari tentang apa namanya? Kita belajar tentang reklame komersial. Kadang memang ada yang mereka tuh iklannya yang menjebak ataupun iklannya itu sangat ini ya membuat kita tertipu dan sebagainya. Nah, kita harus bijak dan cerdas dalam memilihnya. Oke? Iya. Terima kasih anak-anak yang sudah menyaksikan pembelajaran kita hari ini. Oke, ini Pak Supi stop dulu layarnya ya. Oke, sudah tertutup. Ya, anak-anak yang soleh dan solihah, pesan Pak Supi terakhir tadi adalah sebagai konsumen kita harus bijak dan cerdas. Kemudian pembelajaran tadi adalah tentang belajar reklame komersial. Semoga semakin kita mengenal, jadi kita bisa memilah dan memilih iklan-iklan yang baik buat kita semua. Untuk pekan ini, life skill, untuk pekan ini Pak Supri tunda dulu ya. Mungkin tugasnya nanti di pekan ke depan, pertemuan yang berikutnya Pak Supri mungkin ada tugas, tapi berhubungan dengan yang komersial. Bisa jadi nanti Pak Supri minta kalian membuat video iklan video kalian. Waduh.
direkam gitu ya. Oh, lumayan ini. Apa Pak? Iya. Bisa lah, panik Pak. Bisa lah ngedit Iya. pakai kecut. Kalau kalian sudah edit video, kalian buat ikannya ya. Tapi nanti ya, nanti buatnya proyeknya diedit gitu, Pak. Banyak ngomong. Ya. Untuk pekan depan ya, tapi untuk pekan ini pasti beri keringanan nanti dulu. Kalian kan masih ada tugas yang lainnya. Pekan depan saja kita mulainya. Proyeknya itu bisa jadi video ataupun lembaran reklame dan lain sebagainya, ataupun audio juga bisa. Nanti kalian rekaman suara gitu kan. Jadi itu kurang lebih tugasnya nanti, tapi untuk pekan depan, untuk pekan ini belum dulu. Istirahat dulu, tapi bersiap-siap seperti itu. Tidak sabar. Tidak sabar ya. Oke, nggak apa-apa. Kalian cari referensi dulu aja, cari referensi di Google bagaimana rekam. Udah bisa ngedit Pak saya Pak. Coba. Bisa nggak gitu ya. Nah, kalau sudah cari referensi.